Jadi, perkenalkan nama saya Sustian Nabila Putri dengan NIM 2042400919. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan oleh dosen pengampu Ibu Yunita Haryani. Dengan itu, saya akan membahas atau menganalisis salah satu tokoh yang berpengaruh di negara Malaysia, yaitu Mahathir Mohamad. Langsung saja, jadi yang umum dikenal sebagai dokter, penulis, dan pemimpin nasionalis yang membentuk arah pembangunan Malaysia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 periode pada tahun 1981 sampai 2003 dan 2018 sampai 2020. Ia lahir pada tanggal 10 Juli 1925 di Alor Setar, Kedah. Setelah menempuh pendidikan di Sultan Abdul Hamid College dan Universitas Malaya di Singapura, ia belajar kedokteran dan menjadi dokter sebelum terjun ke dunia politik. Mahathir memimpin Malaysia dengan gaya otoriter dan visioner, tekanan pembangunan nasional melalui kebijakan ekonomi yang agresif. Ia mempromosikan Malaysia baru dengan fokus pada modernisasi, industrialisasi, dan penguatan posisi Melayu dalam ekonomi melalui kebijakan ekonomi baru atau NEP. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia bertransformasi dari negara agraris menjadi pemain utama di Asia Tenggara dengan PDB per kapita meningkat dari sekitar 1.000 US dollar pada tahun 1920-an menjadi 4.000 US dollar pada tahun 2000-an. Ia juga membangun aliansa internasional seperti hubungan dengan Barat dan Asia Timur sambil mendominasi Barat dalam isu-isu seperti perdagangan bebas. Pengambilan keputusan Mahathir ditandai oleh visi jangka panjang dan pragmatisme, tetapi juga impulsivitas dan sentimen pribadi. Contoh utamanya adalah Visionet 2020 pada tahun 1991 yang bertujuan membuat Malaysia negara maju pada tahun 2020 melalui investasi infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Keputusan ini sukses dalam membangun jaringan transportasi seperti Kuala Lumpur International Airport atau KLIA dan Petronas Towers yang meningkat daya saing Malaysia. Keputusannya sambil kontroversial seperti pengusiran Hakim Lord Presiden Saleh Abbas pada tahun 1988 yang dianggap sebagai intervensi politik terhadap independensi yudisial. Ia juga memutuskan untuk membangun Proton, perusahaan mobil nasional yang awalnya sukses, tetapi kemudian menjadi beban fiskal pada tahun 2018. Keputusannya untuk kembali sebagai PM pada usia 92 tahun menggulingkan Najib Razak menunjukkan kemampuan beradaptasi, tetapi juga resiko polarisasi politik. Dari Mahathir, kita bisa belajar pentingnya visi jangka panjang dalam pembangunan nasional, seperti bagaimana ia mengubah Malaysia dari negara berkembang menjadi pemain global. Namun, pelajaran utamanya adalah keseimbangan antara kekuasaan dan akuntabilitas. Kepemimpinan otoriter bisa mendorong pertumbuhan cepat, tetapi resiko pelanggaran demokrasi dan korupsi sangat tinggi. Ia menunjukkan bahwa pemimpin harus beradaptasi dengan perubahan zaman, seperti kembalinya pada tahun 2018 untuk reformasi. Bagi pemimpin masa kini, ini mengingatkan untuk memprioritaskan transparansi, inklusivitas, dan etika agar pembangunan berkelanjutan secara pribadi, ketekunan, dan kecintaan pada negara. Mahathir bisa menjadi inspirasi, tetapi dengan peringatan untuk menghindari kesalahan masa lalunya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.